اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا علام يا رحمن. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Ibu dan bapak rahimakumullah, kisah para nabi sebetulnya karena adalah ayat-ayat suci Al-Quran, maka tidak akan pernah dapat berhenti untuk digali. Memang dalam kajian tentang kisah para nabi yang umumnya menceritakan sejarah para nabi mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin hanya beberapa ayat Al-Quran saja. Mungkin kalau diterbitkan, dituliskan hanya beberapa lembar halaman saja. Tetapi karena ia bersumber dari Al-Quran yang teramat sempurna, teramat suci, teramat dalam, maka setiap kisah para nabi itu lebih dari sekedar cerita, lebih dari sekedar mengajarkan kepada kita apa yang terjadi di masa lalu untuk kemudian kita ambil pelajaran di hari ini. Betul, itu akan selalu ada, tetapi mungkin ada makna-makna lain yang tidak akan pernah berhenti bisa digali. Nah, kita sekarang masih melanjutkan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kisah paling indah, kisah cinta, dan cinta itu dibungkus dengan kesabaran. Kesabaran yang berada pada satu titik ketika, karena orang sering bertanya, adakah batas sabar itu? Berapa kali kita harus mencoba? Di mana sebetulnya satu titik kemudian kita berhenti untuk berusaha. Tidak akan pernah kita temukan batasan sabar itu. Kalau mengucapkan salam, ya 3 kali tidak ada orangnya, kita pulang. Ada batasan untuk mengucapkan salam. Tapi batasan sabar. Nah, di antara keunikan surat Yusuf itu adalah ketika Allah Ta'ala mengisahkan bahwa sabar ini mesti disertai dengan keyakinan akan rahmat Allah Ta'ala sampai satu titik ketika terlarang bagi kita untuk berputus asa. Cerita tentang keputusasaan ini dan larangannya itu juga Allah Ta'ala kisahkan dalam surat Yusuf 3 kali, ayat 80, ayat 87, dan ayat 110. Bahkan ketika setelah mengisahkan tentang Nabiullah Yusuf, lalu menceritakan tentang nabi-nabi yang lain, rasul yang lain, tetap kata misalnya dalam surat ke-110, ini setelah cerita surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza stai'asa rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya.
Bahkan ketika para utusan itu tidak lagi punya harapan. Nah, itu yang digunakan kata istai asa, yang satu akar kata dengan putus asa. Tapi mungkin penerjemah menghormati kedudukan para utusan itu, dan semua kita mesti demikian, sehingga menerjemahkannya tidak dengan kata putus asa, tapi dengan kata tidak mempunyai harapan lagi. Itu sinonim sebetulnya. Cuma cenderung putus asa kesannya satu sikap yang mungkin kurang baik. Jadi ini bahkan para utusan pun tidak punya harapan lagi, dan bahwa mereka didustakan oleh umatnya. Pada saat seperti itu, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Fanujjiya man nasya, ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Datanglah pertolongan kami dan kami selamatkan, kami tolong orang-orang yang kami kehendaki. Jadi kalau Anda yang bertanya kapan batas kesabaran itu? Batas kesabaran itu sampai satu titik ketika kita merasa kita tidak punya lagi harapan, tidak punya lagi cercah cahaya di ujung perjalanan itu. Ketika kita seakan-akan dekat dengan keputusasaan. Tapi pada saat seperti itulah justru pertolongan Tuhan akan datang. Artinya tidak pernah ada saat kita dibolehkan untuk putus asa, tetapi pada saat ketika kita merasa terdesak betul, tidak tahu jalan keluar dari permasalahan yang kita liputi, sebetulnya pada saat seperti itu datang pertolongan Tuhan. Bahkan di antara syarat, bukan syarat sebetulnya, mungkin lebih kepada prekondisi akan datangnya ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naml surat 27 ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagian pertama dari doa ini sangat baik bila kita antarkan sebagai pembuka doa-doa kita, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ammay yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su. Nah, sampai kalimat itu bagus diulang-ulang sebagai kalimat pengantar doa kita atau penutup doa kita. Artinya itu adalah siapakah yang akan menjawab doa orang yang sudah terdesak, berada dalam kesulitan, terganggu, terjepit, dan menghilangkan seluruh kesulitannya itu kecuali Dia. Jadi kita menyeru Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan, ya Allah, kami ini sudah terdesak. Kami sudah tidak tahu lagi bagaimana mengambil langkah, kemana harus mengarah, apa yang mesti kami perbuat. Seakan-akan tidak ada jawaban, seakan-akan semuanya gelap. Nah, doa ini, ammay yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su. Siapa akan menjawab orang yang terdesak ketika ia berada dalam kesulitan itu dan kemudian menyingkapkan segala yang dikhawatirkan, segala yang memberatkan itu. Sehingga tidak pernah ada satu titik ketika kita diizinkan untuk putus asa, karena pada saat terdesak justru itu waktu ketika Allah Ta'ala menurunkan nasruna, menurunkan pertolongan kita. Memang kita akan bertanya, mengapa mesti harus terdesak dulu baru kita ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam mengajarkan pada kita itu. Nabi Yusuf sendirian di dalam sumur, gelap, dingin, tidak ada siapapun. Nabi Yusuf berada dalam keadaan mudtar, dalam keadaan terdesak. Dan dalam perjalanan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam ini, ketika Nabi Yusuf kemudian dihadapkan pada godaan Siti Zulaikha, Nabi Yusuf juga berada pada keadaan mudtar, terdesak. Dan dalam seluruh keterdesakan itu, karena keyakinan dan tidak kehilangan husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf tetap bergantung, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kesucian dirinya. Nabi Yusuf menjaga akhlaknya, Nabi Yusuf menjaga kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah yang paling indah ini karena ia mengajarkan kesabaran, karena sabar adalah pembungkus cinta, dan cinta yang dipenuhi oleh kesabaran tidak pernah menyisakan ruang untuk berputus asa. Bahkan dalam saat serba sulit seperti apapun,
cinta dan kesabaran itu membimbing untuk tetap berada di jalan Tuhan, untuk tidak keluar dari apa yang Allah Ta'ala amanahkan pada kita, seperti teladan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan sebagai penutup untuk kajian sekarang ini, ada satu bagian dari kisah Nabi Yusuf yang menyisakan pertanyaan. Selain mengapa Nabi Yusuf tidak kembali ke tengah-tengah keluarganya, tapi ketika bertemu dengan keluarganya, Nabi Yusuf tahu saudara-saudaranya itu, dan tahu, lalu meminta adiknya datang, Bunyamin dihadirkan. Pada kali yang kedua, ketika mereka hendak kembali, semua barang diisi, diletakkan di tumpukan barang-barang yang dititipkan di pelana-pelana unta itu, Nabi Yusuf menyimpan satu cawan, satu piala, satu barang berharga, diletakkan pada kantung Bunyamin, unta Bunyamin. Lalu kafilah itu berangkat, dan rombongan itu dikejar oleh pasukan Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan kalimat seperti ini. Jadi iring-iringan itu dikejar oleh pasukan Nabi Yusuf alaihissalam, ayat ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzdinun ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Dan disiapkanlah perbendaraan itu, makanan dan sebagainya, untuk menolong negeri yang sedang kesulitan, kelaparan itu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam memasukkan piala tempat minum ke dalam kantung saudaranya. Kemudian ia meminta seseorang, kemudian berteriaklah seseorang, tentu atas perintah Nabiullah Yusuf, thumma adzana muadzdinun. Lalu seseorang berkata, ayyatuhal 'ir, wahai kafilah, wahai rombongan, innakum lasarikun, kalian itu adalah para pencuri. Padahal mereka tidak mencuri. Itu piala dititipkan oleh Nabi Yusuf. Seakan-akan Nabi Yusuf merekayasa satu peristiwa. Apakah itu teladan yang baik? Ini bisa jadi alat dalam tanda petik untuk para politisi kalau misalnya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi piala itu disimpan dan mereka dibiarkan berangkat. Ini katanya konon di negeri antah berantah ada orang ditangkap, tapi sebetulnya barang bukti itu disimpan oleh yang menangkapnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti mereka tidak bisa disalahkan karena ada teladannya dari Nabi Yusuf alaihissalam, menyimpan barang bukti lalu menangkap orang yang tidak bersalah. Apakah tidak berdusta ketika dikatakan innakum lasarikun, kalian para pencuri, padahal mereka bukan pencuri. Terima kasih, kita sambung insyaallah di waktu yang akan datang. Teriring doa kita mengambil keberkahan bulan suci ini untuk semua yang sedang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.